Ya, terima kasih masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dengan tema Sinergitas Sektor Transportasi dan Sektor Energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar. Mengingatkan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi secara langsung melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau melalui chat di live YouTube kami Berita KBR dan juga melalui telepon WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Dan baik, masih bersama dengan saya Pak Tulus dari YLKI, Ibu Lukmi juga sudah bergabung bersama kita, Ibu Lukmi Purwandari. Selamat datang, Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya ya Bu, udah hadir bersama kami di Ruang Publik KBR. Dan juga ada Pak Irwan Edi dari PT PLN dan Pak Ahmad Safrudin dari KPBB. Dan tadi juga Pak Ahmad sempat menyinggung ya tentang BBM yang layak di Indonesia sebenarnya itu yang standar Euro 4 ya Pak, Pertamax Turbo. Dan ini eh, harganya adalah kalau misalnya di masyarakat ini cukup tinggi ya Pak. Bagi sebagian masyarakat tentu ini menjadi permasalahan yang baru ketika kita ingin memakai Pertamax Turbo yang memang sesuai syarat tapi harganya masih tinggi. Ironis ya Pak ya. Semoga YLKI ini ada Pak Tulus juga di sini bisa menjadi jembatan atau penyambung lidah masyarakat akan permasalahan ini ya kepada pihak yang berwenang tentunya. Ya, Baik. soal harga mungkin saya singgung sebentar Mbak ya, biar segera diselesaikan oleh pemerintah kita. Sebenarnya Baik. harga kita ini memang terlalu tinggi ya, artinya kebijakan harga ini diatur oleh oil trader gitu yang tadi saya katakan bahwa kita adalah dumping ground BBM kotor yang berasal dari pasar regional bahan bakar ya, yang notabene di negara lain sudah tidak digunakan. Nah, agar BBM kotor itu bisa masuk ke Indonesia, maka harga BBM yang berkualitas baik itu harganya dibuat tidak masuk akal. Pertamax Turbo itu harganya terlalu mahal ya. Mudah-mudahan nanti YLKI bisa kita dorong bersama ya, YLKI bisa lead dalam konteks mendorong agar Presiden segera mereformulasikan pricing policy yang baru. Karena sesungguhnya tidak semahal itu. Malaysia untuk BBM dengan kualitas Pertamax Turbo itu harganya hanya Rp7.200 per liter. Ini sekedar perbandingan. Ya. Baik, kira-kira setengah harganya ya Pak ya, kalau misalnya di negara lain itu ya, untuk kualitas yang sama. Betul. Betul, berarti di situ ada kesalahan. Kesalahan dalam konteks politik pricing policy tadi atau kebijakan harga BBM tadi. Jadi saat ini memang mutlak ya, Presiden harus turun tangan untuk mereformulasikan kebijakan harga BBM tersebut. Sehingga nanti harga BBM yang berkualitas tinggi, harganya tidak selangit seperti yang sekarang. Baik, mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Tulus? Iya, terima kasih. Jadi memang di dalam menggunakan BBM kita memang dari survei LKI memang masih sensitif terhadap harga ya, sekalipun kita pemilik kendaraan pribadi dalam arti mobil misalnya akan memilih bahan bakar yang harganya lebih murah, bukan bahan bakar yang kompatibel dengan kendaraan yang dimilikinya. Nah, ini yang sebenarnya salah satu behavior yang masih kurang baik dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat juga masih menganggap bahwa harga yang murah itu sebagai bentuk penghematan dari yang dia keluarkan. Karena memang ketika membeli BBM murah ya otomatis uang yang dikeluarkan dari kantong kita lebih sedikit atau lebih murah gitu ya. Tapi tidak pernah memikirkan jangka menengah ataupun sedikit jangka panjang. Dalam arti sebenarnya ketika kita membeli BBM yang murah, ya misalnya katakanlah Pertalite yang masih disubsidi itu, memang kemudian kita mengeluarkan rupiah lebih murah. Tapi sebenarnya kita akan rugi kalau kemudian kita gunakan ke kendaraan kita karena kandungan kalori di dalam BBM yang Pertalite tadi itu lebih rendah dibanding Pertamax atau Pertamax Turbo. Sehingga karena kandungan kalorinya rendah, jarak tempuhnya pun lebih rendah gitu. Jadi 1 kilometer Pertalite dengan 1 kilometer satu liter Pertalite dengan 1 liter Pertamax itu kualitas jarak tempuhnya tentu akan
lebih baik Pertamax. Nah, ini yang belum pernah dihitung oleh konsumen ketika membeli satu bahan bakar. Nah, itu yang saya kira harus terus diedukasi agar masyarakat menggunakan jenis bahan bakar yang kompatibel dengan kendaraan yang telah dibuatnya, karena untuk kendaraan saat ini memang sudah harus standar Euro 4 ya, sehingga BBM yang ada pun harus standar Euro 4. Nah, mengenai harga memang ini ya kita dorong terus kepada pemerintah dan juga Pertamina untuk mendesain harga yang lebih terjangkau, karena memang salah satunya adalah sensitif harga itu. Nah, Pertamina sedang membuat, setahu saya kalau kita baca di media, itu sedang membuat Pertamax Green, ya, Pertamax Green yang nantinya bisa lebih ramah lingkungan itu. Tapi yang kita dorong juga agar harga BBM yang lebih bagus itu lebih terjangkau. Sebenarnya subsidinya harus dialihkan itu. Ya, pemerintah ini harus mendorong, kan Pertalite masih disubsidi cukup signifikan ya, 67 triliun. Mengapa kemudian pemerintah tidak mau mengkonversi atau memigrasikan subsidi itu kepada BBM yang lebih baik kualitasnya, sehingga harganya bisa lebih murah. Sekalian subsidi ya subsidi kepada yang kualitasnya lebih baik, bukan subsidi yang belum memenuhi standar. Ya, sehingga kalau 67 triliun ini diberikan kepada misalnya Pertamax minimal atau Pertamax turbo, harganya akan lebih murah. Jangan subsidi yang yang belum memenuhi standar, yaitu Pertalite. Sekalipun Pertalite tentu lebih baik dari premium waktu itu yang RON-nya atau octane number-nya 88 dan Pertalite 90 ya. Nah, sebenarnya itulah yang kita dorong agar harga BBM-nya lebih rasional dijangkau oleh masyarakat. Dan tapi kalau di pasaran masih ada harga BBM yang lebih murah, maka masyarakat akan memilih yang lebih murah itu. Jadi itu juga mungkin perlu reformasi soal jenis BBM-nya dan juga reformasi struktur tarif atau struktur harga di dalam BBM-nya gitu. Karena tadi saya katakan bahwa masyarakat kita termasuk pengguna kendaraan pribadi dalam hal BBM ya akan lebih sensitif terhadap harga dibanding kualitas gitu. Baik. Kita juga sudah bergabung bersama Bu Lukmi ini dari KLHK selaku Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Ibu, kita berbicara tentang udara ya, udara yang kualitas udara maksud saya. Kalau dari KLHK sendiri seperti apa data terbarunya, Bu? Kualitas udara khususnya di Semarang, Surabaya, Jogja, Bali, Medan, dan Makassar. Ya, terima kasih Ibu. Pada hari ini, pagi hari ini ya, jam 8 pagi hari ini, karena kami melaporkan mengevaluasi setiap jam 8 pagi, kita evaluasi. Hari ini kita lihat bahwa udara di beberapa kota di Indonesia yang disebutkan tadi, posisinya itu dalam klasifikasi sedang dan baik. Jadi nilai indeks standar pencemar udaranya yaitu sedang dan baik. Nanti bisa kita lihat di ispu.menlhk.go.id dan bisa dilihat di Android itu di ispu.net. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Jadi sekarang kelihatannya sudah mulai musim penghujan di beberapa tempat dan itu menolong kualitas udara juga. Jadi kalau sebelumnya di musim kemarau tahun 2023 ini dengan kondisi El Nino ini di beberapa kota di Indonesia yang rawan kebakaran hutan itu kualitas udaranya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu juga memburuk. Tapi sekarang hari ini kelihatannya sudah baik-baik semua. Kecuali masih ada satu lokasi dan ini sedang kami cek permasalahannya apa. Itu di daerah Jawa Barat ada satu stasiun pemantau yang menunjukkan udaranya tidak sehat dan ini sedang kami cek kemungkinan adanya pembakaran sampah oleh warga di sekitar situ. Baik, Ibu Lukmi, sebenarnya bagaimana sih sebuah kota ini bisa dikatakan berpolusi tinggi, Bu? Ya, di Indonesia indikator udara dikatakan berpolusi tinggi itu menggunakan indeks standar pencemar udara. Jadi ada perumusannya. Itu memantau kualitas udara, mengukur dengan peralatan yang otomatis, kontinu dan real time. Itu diukur parameter-parameter pencemarnya, baik parameter kimia,
fisika maupun meteorologinya. Kecepatan angin juga diukur, kelembapan diukur, temperatur diukur, dan semuanya itu ada perumusannya menjadi indeks standar pencemar udara. Dan yang disebut dengan ISPU tadi, indeks standar pencemar, nanti yang menentukan adalah parameter kritisnya, artinya yang memiliki nilai ISPU tertinggi itu yang disebut ISPU pada lokasi tersebut. Jadi dikatakan baik udara ISPU itu berkisar antara 0 sampai 10, ikutnya 51 sampai 100 itu sedang, lebih dari 100 sampai 200 itu tidak sehat, 200 sampai 300 itu sangat tidak sehat, dan ISPU lebih dari 300 itu berbahaya. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Lukmi. Selanjutnya kita akan menyapa Pak Irwan dari PLN. Kita ketahui bersama nih Pak, keberadaan PLTU ini disebut turut menjadi pemicu buruknya kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Pak Irwan? Ya, selamat pagi Bu Deborah, Pagi, Pak Pak. Tulus, Pak Ahmad dan Bu Lukmi. Terima kasih Bu. Jadi dapat kami sampaikan di 6 kota-kota besar ini ya, Semarang, Jogja, Bali, Medan, Surabaya, dan Makassar, setidaknya itu ada 17 pembangkit termal dan berbahan bakar gas yang berada mungkin berdekatan lah gitu ya, dalam radius 100 km. Nah, 11 diantaranya itu adalah PLTU. Jadi kami sendiri dari PLN itu selalu bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan, terutama terkait dengan baku mutu emisi. Nah, beberapa teknologi standar sudah kita implementasikan, ya, seperti pemasangan ESP, elektrostatik precipitator, untuk menangkap partikulat gitu ya. Kemudian low NOx burner, ini untuk mengendalikan emisi gas buang, terutama jenis NOx. Dan juga kita untuk pemantauan lingkungan menggunakan teknologi CHAMS. Nah, di mana monitoring emisi ini secara online dan terintegrasi dengan SISPEC milik KLHK. Jadi KLHK juga bisa memantau emisi gas buang dari setiap pembangkit yang dimiliki PLN. Baik. Nah, dari total pembangkit tadi itu memang tidak semuanya milik PLN. Kami juga di Indonesia Power dan Nusantara Power gitu ya, paling banyak memiliki pembangkit di Pulau Jawa. Semuanya juga sudah menetapkan standar pengelolaan lingkungan, yaitu proper. Dan dapat kami sampaikan, Bu, semua pembangkit itu sudah beyond compliance, artinya minimal ada di proper hijau. Baik. Dan bahkan Baik, Pak Irwan, mohon maaf saya harus memotong karena kita harus jeda terlebih dahulu. Baik. Setelah jeda bisa kita lanjutkan penjelasannya dari Pak Irwan. Kami akan kembali setelah jeda.